Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibu bapak yang saya hormati semuanya saja, yang kelihatan dari sini ataupun yang tidak kelihatan dari tempat saya ini, kita bersyukur pada Allah, kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu yang saya hormati, ada seorang pemuda. Pemuda ini terkenal di kampungnya sebagai pemuda yang sangat baik. Dia adalah pemuda yang ahlul jamaah. Orangnya sangat berbakti kepada kedua orang tua. Setelah pemuda ini selesai dari perguruan tinggi, dan pada saat itu dia mendapatkan informasi dari sebuah perusahaan bahwa lamarannya diterima. Setelah dia mengikuti seleksi dari sejumlah peserta yang melamar itu berkisar 420 pelamar. Yang diterima dari 420 pelamar, 422 pelamar itu setelah seleksi dan seterusnya, yang kemudian mengerucut sampai tinggal 4. Dari 4 itu diseleksi ulang, yang akan diambil hanya 3 orang. Ketika itu pemuda tadi termasuk di antara 3 yang diterima. Tetapi kemudian ketika sudah waktunya harus dia datang ke kantor untuk registrasi dan lain sebagainya, dia mengatakan mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia tidak berani memulai kerja disebabkan ibunya sakit. Dia khawatir kalau dia kerja ibunya tidak ada yang merawat. Maka akhirnya dia mengundurkan diri dari perusahaan. Dari 422 pelamar itu yang diterima 3 termasuk dia, dan setelah diterima dia mengundurkan diri. Kenapa? Karena ibunya sakit. Demikian berbaktinya anak ini kepada orang tua. Ketika itu dia pamit kepada ibunya setelah ibunya semuanya urusannya selesai. Kemudian dia pamit akan membeli sesuatu. Dia keluarkan sepeda motor. Dia keluarkan sepeda motor dan dia berjalan menuju ke tempat di mana dia akan membelikan sesuatu untuk ibunya. Dan jalan, tiba-tiba dari belakang ada mobil nyerutuk. Anak ini sepeda motornya ditabrak, kecelakaan, kakinya patah.
Kemudian sang anak jatuh, kemudian turunlah si pemilik mobil. Ketika pemilik mobil ini melihat anak tidak bisa berjalan, kemudian dibopong oleh si pemilik mobil, dimasukkan ke dalam mobil, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ini ringkas ceritanya. Setelah sampai di rumah sakit, anak ini kondisinya sebenarnya masih sadar, namun kemudian dikasih obat penahan sakit dari rumah sakit, belum ditangani, hanya baru dikasih obat. Dia semakin baik dan ngobrol dengan bapak yang nabrak tadi. Ngobrol ke sana kemari, kemudian dia cerita beberapa hal. Si bapak mikir, ini orangnya. Ya Allah, ternyata akhirnya saya menemukan juga. Gitu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih yang diberikan oleh orang yang punya mobil tadi? Nah, kemudian ketika orang bapaknya si anak tadi yang kecelakaan itu sudah datang ke rumah sakit, dihubungi, sudah datang, bapak yang nabrak ini kemudian pamit pulang terlebih dahulu. Dia hanya mengatakan, bapak jangan khawatir, semua urusan rumah sakit dengan seluruh biayanya saya yang tanggung, saya yang salah. Sepeda motornya itu rusak, kalau masih bisa diperbaiki, semua biaya bengkel saya yang tanggung. Tapi kalau ternyata tidak bisa diperbaiki lagi, insya Allah saya masih ada dana untuk membelikan yang baru. Baik banget bapak yang nabrak ini. Setelah sampai di rumah, sorenya bapak ini datang lagi ke rumah sakit, tetapi membawa anaknya yang nomor 2, yaitu baru saja tamat dari perguruan tinggi, anak putri cantik, dibawa sampai di rumah sakit. Di situ ada bapaknya si anak yang kecelakaan dan ada 2 orang yang tadi keluarga yang yang nabrak, ngobrol sana kemari dan lain sebagainya. Tiba-tiba sang anak putri ini memandang si yang kecelakaan. Dia mengaku, saya nggak tahu kenapa melihat pertama itu saya sudah terataban, gitu, sudah ada deg-degan gitu. Ternyata si yang kecelakaan itu melihat anaknya yang nabrak ini juga ditatap terus, dan dia juga heran, kenapa ini, saya ada apa hati saya. Sementara itu bapak dan bapak itu keluar sebentar karena diketik dengan yang nabrak tadi, kita keluar sebentar. Dan bapak itu mengatakan, Pak, bagaimana kalau kita besanan? Kalau anak kita cocok, apa salahnya? Namun dengan satu ketentuan bersama, kalau salah satu tidak suka, kita tidak boleh memaksa anak. Udah, kemudian setelah itu pulanglah si anak dan bapak yang nabrak tadi. Sang bapak menanyakan kepada anak yang kecelakaan, dia nek ndelok cah wedok mau kae priye? Napa sih, Pak? Ora ana rasa apa ora? Bapak kersane apa? Ya nek ana rasa kenapa enggak? Gitu. Ternyata si anak perempuan juga ditanya di rumah, kowe karo Mas Kae priye? Ana rasa apa ora? Nek umpamane lho iki ming umpama kowe tak jodhokno karo Mas Kae, kowe gelem apa ora? Ya monggo kersa bapak. Oh, cah wedok sudah mengatakan monggo kersa bapak, itu artinya mau, orang moh itu. Oh, Pak Yuli aja gelem kok.
Si anak yang laki-laki di saat yang sama juga ditanya sama bapaknya, umpamane nek bocah wedok kayak tak lamar kira-kira gelem apa ora? Godheke gelem ora? Ya monggo lah ngono nderek wae karo bapak. Beres sudah. 2 hari kemudian ibunya ternyata sembuh dan mendapatkan kabar yang gembira banget, itu menyenangkan banget, itu ibunya cepat banget sembuh. Jadi orang sakit itu cepat sembuh itu dikasih kabar gembira, gitu cepat sembuh. Orang batuk itu cepat banget sembuh, nek dituduhi duit atusan pirang tumpuk. Ming diweruhi tok kan gitu ya. Makanya orang sedang batuk pergilah ke bank delok banono tumpukan duit kan gitu. Ram bali wis mari itu insyaallah. Nah kemudian ringkas ceritanya, akhirnya si cowok yang kecelakaan ini sembuh, semuanya sudah beres. Kemudian diadakan lamaran. Ketika lamaran itu si cowok mengatakan, untung yang kecelakaan. Paham maksudnya? Untung aku kecelakaan. Gitu. Umpamane yang orang kecelakaan, yakin yang orang itu hikmah yang semacam ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, judul pengajian kita adalah hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah adalah sesuatu yang tersembunyi di belakang sebuah peristiwa, dan sesuatu yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang indah yang diharap-harap banyak orang. Itu namanya hikmah. Nah, hikmah itu bisa datang tanpa sengaja karena kehendak Allah, dan hikmah itu ada yang bisa kita ambil dengan berikhtiar. Itu hikmah. Hikmah itu sesuatu yang kadang sangat masuk akal tetapi kadang tidak masuk akal. Yang masuk akal apa? Yang masuk akal adalah hal-hal contoh. Saya bekerja dengan semangat, dengan gigih, gitu. Dan saya konsisten, saya jujur. Saya kalau berangkat kerja on time, maka prestasi kerja saya sangat cepat naik. Sementara teman saya yang masuk bersama dengan saya dulu di pekerjaan ini, sekarang gajinya hanya separuh gaji saya, karena saya selalu berusaha dengan semaksimal mungkin. Maka ini adalah hikmah dari kerja yang ini menghasilkan sesuatu yang sangat diharapkan. Itulah hikmah. Nah, kalau Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari sering menggunakan bahasa dalam Al-Quran itu dikatakan inna ma'al usri yusra. Nah, yusra, kemudahan setelah mengalami kesulitan, namanya hikmah. Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari rekoso kita, mau prihatin, mau sabar, itulah hikmah. Gitu. Ada seorang ibu ini buta huruf. Ibu ini buta huruf. Karena dia dulu sekolahnya masuk kelas 2 SD sudah keluar. Anak masuk zaman dulu masuk kelas 2 SD keluar itu belum bisa baca nulis itu. Kalau zaman sekarang anak-anak TK-nya sudah banyak bisa membaca menulis kalau zaman sekarang. Kalau dulu enggak, belum bisa. Tamat SD kelas 1 tamat, kan ya. Kelas 1 tamat. Gitu, kelas 1 keluar mau naik kelas 2, ibu ini keluar, orang desa, buta huruf, suaminya tamatan SD, miskin, dia hanya mempunyai sebidang tanah yang nggak seberapa lah,
yang kalau ditanduri itu cepet banget rampung, wong tanahnya sedikit. Si bapak itu pekerjaan lainnya adalah buruh tani, adalah pekerjaannya buruh tani. Sang ibu itu hanya sekedar membantu sekadarnya, wong dia hanya buta huruf, orangnya miskin, mempunyai anak 4, laki-laki semua. Sang ibu prihatin, setiap saat ibu ini hanya bisa berdoa, ya Allah, kalau nyuwun Gusti pun dadosaken anak kula menika lari-lari sing pinter Gusti. Karena dia merasa dirinya bodoh banget. Dia sadar itu. Dia pengen punya anak-anak yang pinter-pinter. Gitu. Ya. Nah, mendidiknya alamiah sekali. Yang pasti bapak ibunya tidak pernah terlambat dari sholat. Dia membimbing anaknya, dia bekerja ke sawah, macul dan lain sebagainya. Tapi begitu ada azan, maka bapak dan ibunya langsung siap-siap untuk menunaikan sholat. Hanya diberi contoh semacam itu. Setiap hari, ibunya nggak bisa baca Quran, tapi ibunya sering ngapal-ngapal ke yang bisa hafal, karena hafalnya hanya 3. Yang pertama Fatihah, yang kedua kulhu hafal, naik surat Al-Ikhlas bubuan. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ibu tuh hafalnya begitu toh. Jadi ketika sholat itu sunnah Allahu Akbar langsung Fatihah. Ruku ya sekedar gue pantes-pantes sami Allah liman hamidah gitu. Nah, namun satu hal yang tidak pernah dia berhenti, taatnya kepada Allah, tapi taat yang alamiah karena orang tidak berpendidikan. Bapaknya juga begitu, yang disuwun duh Allah, kula nyuwun anak-anak kula dados anak-anak kang pinter ya Allah. Usaha yang semacam ini mengakibatkan hikmah, dan hikmahnya besar dari ketulusan seorang ibu yang berdoa dan bapak yang miskin berdoa. Jadi bapak atau orang yang berdoa dalam keadaan miskin itu doanya makbul. Makanya panjenengan yang miskin banyak berdoa. Mesti orang ono sing ngaku. Iya, gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak dan Ibu yang saya hormati luar biasa. Semua anaknya ketika sekolah dengan demikian lancarnya selalu dapat beasiswa karena prestasi, dan akhirnya empat-empatnya itu sekarang semuanya bergelar doktor. Dari seorang buta huruf dan buruh tani. Kenapa? Karena ketulusan mereka. Jadi semangat tulus itu punya hikmah yang luar biasa. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 169 itu 169 ya benar ya? Apa? Berapa ya? 169 coba atau 269. Saya kok kader ini. Ya, padahal orang masih ngantuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Dan siapa yang mendapatkan hikmah ini, maka dia telah mendapatkan khairan katsira, mendapatkan kebaikan yang banyak datang dari Allah Subhanahu wa taala. 269 ya, beda ya. Ya.
269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sehingga ibu-ibu sekalian, apa yang kita kerjakan semuanya berhikmah, yang ikhlas, yang rutin, yang istiqamah. Ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat 26 surat Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85, itu Allah mendikap begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli hukman. Kita dituntun oleh Allah, kita diperintah oleh Allah untuk selalu berdoa, Rabbi habli hukman. Doa Allah, Allah berikan kepada hamba hikmah ya Allah. Walhaqni bis salihin, dan pertemukan hamba ya Allah, bersamakan hamba ya Allah kelak nanti di akhirat bersama orang-orang yang saleh, yang salihah ya Allah. Artinya yang bersama dan orang yang saleh dan saleh itu artinya orang yang kemana? Orang yang masuk surga. Yang masuk surga kan orang yang saleh dan salihah toh. Ya. Kalau panjenengan tidak salihah nggak bisa masuk surga. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran hikmah yang sangat berharga. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikan hamba ya Allah ketika nanti hamba sudah tidak ada, hamba sudah mati ya Allah, maka nama hamba masih disebut-sebut orang karena selama hidup hamba melakukan hal yang terbaik. Hamba tidak menyakiti orang lain ya Allah, hamba tidak mendendam ya Allah, hamba selalu berlemah lembut terhadap sesama, hamba selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat, hamba menjadi takmir masjid yang bertanggung jawab, hamba menjadi pengurus pengajian yang konsisten dan selalu bertanggung jawab, hamba menjadi pengurus ranting yang selalu berusaha memanfaatkan waktunya untuk memberdayakan ranting dengan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang semacam ini adalah orang yang ketika meninggal dunia masih hidup. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 122 ya 122 Al-An'am itu Allah mengatakan awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nas. Apakah sama orang-orang yang telah mati kemudian kami hidupkan kembali dan kami berikan nur cahaya buat orang itu, yang orang itu masih bisa hidup di tengah-tengah masyarakat? Allah Subhanahu wa taala mencanangkan orang yang punya hikmah banyak ini. Kan ibu-ibu sekalian, kita ini hidup kita ini ada uniknya juga. Kalau ketika kita masih hidup biasa, tetapi begitu kita meninggal dunia dikenang kita. Ya, kita dikenang. Gitu. Ada seorang ketika dia hidup biasa banget, tapi begitu dia meninggal dunia, orang pada ngomong, ya Allah yang kalingan ya bukai ya Allah wongnya nyengit banget. Nah, na'udzubillah udah. Tetapi kan ada orang yang dikenang, ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah Pak Kai yang sekelingan wongi aktif entrengan pol, Masya Allah. Ya Allah, seandainya disuruh nih ada orang semacam itu 3-4 orang saja, Masya Allah bereslah urusannya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sekarang memanggil beliau dan sekarang kita sangat kehilangan. Itu banyak orang yang digitukan. Ya, masing-masing kita punya keistimewaan kadang-kadang.
nek buka itu ahli silaturahim, ya Allah sing jenenge anur ono kabar keseripahan buka mah lep langsung takziah ngono kan wong paling hebat kayak gitu ya. Yang sekalingan biyen sing jenenge almarhum Pak Rudi lho ya. Wongnya luar biasa, itu dermawan banget, apian, orangnya alis. Apa artinya semua ini, ibu-ibu sekalian? Jadilah orang yang mempunyai usia yang panjang. Karena banyak orang yang dibicarakan oleh orang dan dia orang itu sudah meninggal, bisa jadi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Dia masih terus mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia sudah meninggal. Banyak orang yang masih hidup kalah bermanfaat dengan orang yang sudah meninggal dunia. Banyak orang yang sekarang masih hidup tetapi kalah bermanfaat dibandingkan orang yang 10 tahun yang lalu meninggal dunia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membaca, memahami Al-Quran dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang pertanyaannya buat kita semuanya, tapi di batin, nek panjenengan dalam waktu dekat ini meninggal dunia, kira-kira wong sing ditinggal ngendika apa? Enggak lah, no. Alhamdulillah. Iya, sebab ada orang yang meninggal dunia itu memang diberi ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ning batin alhamdulillah, seruni rodok lumayan aman kayak wong kayak mati. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ada soalnya. Sehingga ada orang yang di dalam bahasanya Sawi ini untuk menggelitik kita semuanya. Jangan jadi orang yang ada dan tidak adanya sama. Adamuhu wujuduhu wa adamihi sawa. Ada dan tidak ada bodoh. Tapi kan ada orang yang ketika tidak ada benar-benar dicari-cari sama orang. Ini. Tetapi ada orang yang sebaliknya adanya bahasa yang menarik aja. Ananya malah meresahkan. Ya. Pada suatu hari ini serius terjadi di dalam sebuah kampung ada kumpulan dawis. Ibu-ibu semuanya kalau dawis kan ya. Ya, saya dulu ketika jadi ketua RT, pengajian-pengajian yang rutin saya lakukan adalah kalau ketua RT saya kalau lagi dawis kumpul gitu, saya dikabari, Pak Aris lo enggak, ini lagi kumpul-kumpul dawis. Ya saya ke situ, kemudian saya pengajian sebentar gitu, ya 1/4 jam paling lama setengah jam, kemudian sudah gitu, nanti datang lagi. Kenapa? Dan saya memberikan pengajian ini sing kira-kira wongnya seneng tapi gitu, materinya materi nyenengke lah pokoknya. Men ngopo? Men saya ditunggu gitu loh. Nek saya ditunggu kan maer kan? Iya. Ini Pak Aris nanti ini orang pengajian gitu. Ditunggu. Yang paling ngeri kan kalau pokok-pokok Pak Aris loro lah. Nah, sehat marah kalau pengajian bareng itu. Yeah. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak semuanya yang saya hormati, hikmah itu satu hasil karya kita yang menyebabkan kita mendapatkan keberuntungan, atau kasih sayang Allah yang diturunkan karena orang ini memang mempunyai penuh dengan hikmah. Artinya dia penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau perbuatan baik yang paling baik itu kan perbuatan baik yang diberikan pada orang lain. Itu perbuatan yang berhikmah. Allah mengatakan, panjenengan hafal semuanya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat kebaikan, hikmahnya kembali kepadamu.
kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asa'tum falaha. Tetapi kalau kamu berbuat kejelekan, maka kejelekan itu kembalinya juga kepada kamu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, dari tadi itu saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Jangan berbuat salah pada orang lain, jangan nyakiti orang lain, jangan dendam kepada orang lain. Karena kalau kita melakukan hal-hal jelek itu kembalinya kepada diri kita. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan baik pada orang lain, memaafkan, memaklumi, lemah lembut, tidak mendendam, dan lain sebagainya, kembalinya kepada diri kita masing-masing. Nah, sekarang saya akan cerita lagi. Setelah cerita ini nanti waktunya habis, ya. Itu waktunya habis dan kita pulang. Senang Apple mesti. Iya, saya dulu kalau sekolah, kalau baligasi senang banget katanya. Baligasi senang banget. Tapi suatu ketika ada guru jalalean masuk ke kelas, dia mengatakan, anak-anak dengarkan baik-baik, dengarkan baik, dengarkan baik-baik. Anak-anak sekalian, karena bapak dan ibu guru, ini anak udah mulai teriak-teriak gitu, asik baligasi gitu. Dengarkan dulu, jangan rame dulu, dengarkan. Ini anak-anak, karena bapak-bapak dan ibu semuanya tidak ada acara apa-apa, maka pelajaran sebagaimana biasa. Kalau ini yang suka begitu mungkin Pak Yuli itu. Iya. Biasanya nek guru yang bisa semacam itu njur akhiri tadi kepala sekolah. Berarti Pak Yuli itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada suatu hari ini saya nggak berdiri, nggak apa-apa ya? Enggak, soalnya saya pengen ngelongok yang sebelah sana yang lagi pada ngapa gitu. Kan boleh curiga gitu. Mirip nggak sih Bu yang di balik tembok? Mirip nggak sih Bu? Ngantuk nggak Bu? Oh enggak, lendean nggak sih? Oh lendean. Ibu-ibu sekalian, Bapak, pada suatu hari ini pelajaran bagus banget Pak, bener bagus, penting banget. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu masih ada di beranda masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, dengarkan, sebentar lagi akan lewat calon ahli surga. Kalau Rasul mengatakan calon ahli surga untuk seseorang, itu heboh. Karena mereka sudah paham betul tentang akhirat dan betapa dahsyatnya orang yang di dunia saja sudah dicalonkan jadi masuk surga. Dan yang mengatakan adalah Rasulullah, nggak main-main. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa panjenengan insya Allah ahli surga, harus percaya. Wong saya yang mengatakan. Ini yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tertarik langsung melihat di jalan. Siapa yang mau lewat ini? Ternyata yang lewat adalah seorang pemuda dengan pakaian yang sangat sederhana lewat. Dan ketika itu orang-orang sudah mau bertanya pada Rasul, kenapa dia ahli surga dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang ini yang lewat tadi tiba-tiba langsung masuk ke dalam masjid. Ketika orang mau bertanya, tiba-tiba Bilal mengundangkan azan. Begitu Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah langsung jumeneng berdiri, langsung masuk ke dalam masjid semuanya, semua orang ikut. Hari berikutnya di waktu yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perhatikan orang yang sedang lewat itu, dia adalah calon ahli surga. Geger lagi semua orang. Mana? Ternyata yang dimaksud Rasul adalah orang yang kemarin ditunjuk oleh Rasul. Orang semakin
termangu-mangu, ya Allah, ini orang istimewanya apa, hebat temen. Kok orang kok sudah dicalonkan masuk surga oleh Rasulullah. Rasul nggak pernah salah soalnya. Nek ngendikan selalu benar dan beliau itu maksum. Ya, maksum. Kalau seruni paling familiar dengan nama maksum. Iya, ya maksum ya. Iya, zaman saya dulu waktu almarhum masih ada, astagfirullahaladzim, sampai saya kepikiran, pamane bapak nyong apian kaya Pak Maksum ya gitu. Apian di tanah Pak Maksum itu. Iya, dan kocak senengnya goda saya. Ya, karena waktu itu saya masih muda, masih ganteng. Pak Maksum sudah nggak ganteng kan ya waktu itu. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, setelah itu orang-orang semakin penasaran, sekali lagi tidak ada kesempatan untuk bertanya. Dan memang ada semacam kesan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika apa, itu tidak sembarangan orang berani bertanya. Jadi saya membayangkan Rasulullah itu figurnya kayak apa ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak sembarangan orang, wanita takut aja nggak sembarang kok. Gitu. Nah, kemudian pada hari yang ketiga di suasana yang sama, Rasul sekali lagi mengatakan, perhatikan orang yang sedang berjalan itu adalah calon ahli surga. Semua orang sekarang Allahu Akbar. Ada orang disebut sampai 3 kali dalam 3 hari dikatakan sebagai calon ahli surga. Pada waktu itu Abdullah bin Umar penasaran. Akhirnya dia mendatangi rumahnya orang tadi. Nah, diselidiki rumahnya di mana sih? Oh, di situ. Ya, oke. Dia datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenalan, saya Abdullah ibnu Umar. Gitu. Dan orang tadi juga memperkenalkan diri. Di dalam ini saya tidak bisa menyebut nama karena memang di dalam hadisnya tidak disebut nama. Hanya fulan. Tidak disebut namanya orang ini siapa. Maka kemudian setelah itu Abdullah bin Umar karena pengen gampang ngarang cerita. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ini ngarang cerita. Ini mas, saya itu sedang bertengkar sama bapak saya dan saya tidak akan pulang selama 3 hari. Selama 3 hari boleh nggak saya nginep di sini? Orang tadi mantan, oh boleh, silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, kesempatan Abdullah nginep di situ selama 3 hari. Untuk apa? Untuk nyelidiki kenapa orang ini dikatakan calon ahli surga. Dia penasaran bukan main karena Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab ini orangnya sangat soleh, pinter, cerdas. Tetapi Abdullah sendiri belum pernah dikatakan sebagai ahli surga oleh Rasul. Kan penasaran banget itu, cemburu loh ceritanya gitu loh. Akhirnya dia bermalam di situ. Ya, ketika ini diperhatikan cara sholatnya, sholat sunatnya, malamnya sholat tahajud, dan habis itu berzikir, berdoa kepada Allah. Dah kemudian pergi ke masjid, jamaah subuh, kemudian pulang dari masjid membaca Al-Quran. Abdullah membatin, podo yang ya kaya ngono. Enggak ada beda, enggak ada istimewanya. Ya. Paginya cermati setelah setelah matahari terbit, selang beberapa lama, kemudian orang ini wudhu, kemudian sholat duha. Setelah sholat duha dia siap-siap pergi ke pasar. Ibnu Abdullah juga ikut ke pasar. Dia menyaksikan orang itu berdagang, jujur memang itu dan sebagainya. Abdullah batin podo yang kaya ngono, sama, nggak ada bedanya.
Sampai 3 hari Abdullah tidak menemukan sama sekali keistimewaannya, padahal orang itu dicalonkan masuk surga. Pagi-pagi Abdullah pamitan, bilang sama si orang tadi, "Mas, saya pamit ya." "Oh iya, saya mau jujur nih, sebenarnya saya tidak ada pertengkaran apa-apa dengan bapak saya, nggak ada. Tapi saya mengatakan bertengkar itu biar saya bisa bermalam di sini 3 hari." "Loh, emang kenapa? Kenapa mesti harus bermalam di sini 3 hari? Ada apa?" "Begini Mas, saya jujur saya mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan Anda adalah calon ahli surga." Kaget orang ini, "Saya katakan calon ahli surga sama Rasul?" "Iya." "Loh, kenapa? Apa yang menyebabkan?" "Saya beribadah biasa-biasa saja sebagaimana orang lain. Orang lain tidak dikatakan sebagai ahli surga, tapi saya dikatakan ahli surga. Ada apa ini?" Nah, itulah Mas yang menjadi penasaran saya. Jenengan dicalonkan ahli surga, saya enggak, kan saya penasaran. Nah, istimewanya jenengan apa toh Mas? Saya enggak tahu. Ya apa adanya saya begini. Saya melakukan menurut apa adanya yang kira-kira Allah mencintai saya. Itu saja. Abdullah dengan kecewa, orang itu naik kecewa, pulang dalam di kecewa, lim laku cepet apa alon? Alon, gelom. Saya mau sowan ke tempat Bu Maksum, wis tiwas ngojek sekang kauman, tekan kene ojeke wis tak kon bali, malah Bu Maksum jebol tindakan, gelo banget saya. Le bali ngklu karo gelo gitu kan ya. Abdullah juga pulangnya dalam keadaan pelan, kalau sambil merenung, foto ya Allah nyong ke nganti nginep 3 dino kok ya ora entuk hasil apa bedane, padahal nek Rasul kan dikoki mesti bener tapi kok saya tidak menemukan keistimewaan orang tadi. Nah, orang yang ditinggal tadi itu juga mikir, Rasul mengatakan saya ahli surga, apa yang saya lakukan? Dia merenung, oh ini mungkin, lari dia mengejar Abdullah. Abdullah belum jauh, ya memang melaku alon banget. Kemudian dia ketemu, "Ya Abdullah, kalau Rasul mengatakan saya ahli surga, benar, suatu hal yang sangat penasaran. Apa penyebabnya? Saya cari-cari sebabnya. Saya hanya menemukan satu. Semoga ini menjadi penyebab yang harus saya teruskan." Apa itu? "Demi Allah, seumur hidup saya belum pernah marah. Saya belum pernah mendengki pada orang. Saya tidak pernah benci pada orang. Saya tidak pernah dendam pada orang. Saya tidak pernah sakit hati pada orang. Banyak orang menghina saya, tapi saya tidak pernah sakit hati dan tersinggung. Banyak orang menfitnah saya, dan saya tidak pernah mempunyai dendam. Yang sehari-hari saya lakukan adalah saya berdoa. Saya mendoakan semua orang yang bisa saya kenal, saya jangkau dalam ingatan saya. Baik orang yang istimewa maupun orang yang jahat, semuanya saya doakan. Saya mendoakan Rasul, saya mendoakan Abu Bakar, saya mendoakan bapakmu Umar bin Khattab, saya mendoakan yang lain-lain, dan saya juga mendoakan Abu Lahab. Saya berdoa semoga Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah, dan lain sebagainya, orang-orang kafir yang jahat-jahat itu akhirnya dilunakkan hatinya oleh Allah dan mendapatkan hidayah dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Itu yang selama ini saya lakukan. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada kemungkinan benar
karena saya tidak memiliki apa yang kamu miliki. Assalamualaikum. Langsung kali ini Abdullah jalannya kenceng banget karena pengen langsung ketemu Rasul, pengen tanya bener atau tidak. Sampai di depan Rasulullah, Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya baru saja bermalam 3 hari di tempat orang yang engkau katakan sebagai ahli surga. Karena saya penasaran, saya menyelidiki keistimewaan apa yang menyebabkan dia ahli surga. Dan selama 3 hari saya tidak mendapatkan apa-apa. Rasul hanya mengatakan kamu kurang teliti. Tapi kemudian Rasulullah, orang itu mengatakan kepada saya, apakah ini benar yang menyebabkan dia menjadi ahli surga? Apa itu? Dia mengatakan, dan insya Allah orangnya sangat jujur, dia pernah katakan bahwa seumur-umur dia tidak pernah marah, dia belum pernah membenci, dia belum pernah bertengkar, dia belum pernah berbantah-bantahan, dia belum pernah membohongi orang, dan dia adalah orang yang selalu mendoakan orang-orang lain sebisa-bisa dia berdoa untuk orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia adalah orang yang sangat bermanfaat bagi umat. Dia adalah orang yang sangat bermanfaat bagi umat. Kenapa? Karena doanya. Dia orang yang saleh dan berdoa, mendoakan orang-orang yang didoakan tidak tahu. Ini doa yang sangat mustajabah. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, nek kira-kira panjenengan besok meninggal dunia, kira-kira ahli surga enggak nih? Jangan hanya berharap, usaha. Apa yang perlu diusahakan? Pertama, jadilah orang yang kaya dengan hikmah. Orang yang tadi itu penuh dengan hikmah, segala sesuatunya berakibat yang baik. Dagangannya berhikmah, ucapannya berhikmah, doanya berhikmah, semua berhikmah. Dalam konotasi makna selalu bermanfaat. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk kita bersihkan hati kita, bebaskan diri kita dari hal-hal yang selalu merongrong kehidupan kita, ketentraman kita, kebahagiaan kita, disebabkan adalah karena kita tidak pandai mengelola dan memanage hati kita. Bersama-sama panjenengan mendengarkan kalimah ini tidak berarti bahwa saya yang menyampaikan sudah lebih baik daripada bapak dan ibu. Hati lebih bersih belum tentu, siapapun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Iyalah, kalau layang ngantuk kan leng-leler, wis isuk apa ya? Oh wis. Semoga bermanfaat. Oke. Satu orang dua. Ya. Voucher rumah makan Arai Pinang. Ini diberikan kepada siapa ya? Baik, saya berikan kepada yang nyatet. Ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbi habli hukman wa lahkini bis salihin wa jalil lisana sidkin fil akhirin. Itu termuat di dalam surat apa? Ngacung? Asy'ara. Dapat dong? Dapat 2. Saya tuh malah batin, moga-moga orang sing jawab gonyong kan. Ya nanti. Yang kedua, yang sudah menjawab tidak boleh menjawab. Surat Asy'ara terletak di surat nomor berapa? Ngacung. Surat 26. Saya cukup adil loh. Nggak ada kan saya kedap-kedip.
Ya, untuk panjenengan. Ya sudah gitu ya. Ya sebagai malam ini malam sing lucu-lucu ya. Sing itu voucher adalah orang yang terdekat di sini gitu. Mesti ana sing batin, kok sing tok voucher ki nyawa wis batin lho. Sapa di antara panjenengan yang selama pengajian lebih banyak ngantuk gitu. Saya itu voucher gitu kan ya. Jadi kudune kaya ngono kaya. Ya kalau nanti gitulah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pelajaran malam hari ini. Saya mohon maaf saya membawakannya dengan sangat santai. Karena kalau panjenengan ngemat ke saya di kondisi yang lagi kesel mengetahui itu, semoga panjenengan ada yang menjawab podo Pak kan gitu ya. Kalau podo berarti pengen cepet pulang. Ada salah mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian yang lalu Bapak mengamankan masalah sunnah rawatib. Lalu yang saya tanyakan pada saat ini itu apa boleh sholat sunnah rawatib itu yang 4 rakaat dilakukan dengan satu syarat. Dan syarat sholat sunnah, dalam keadaan sholat, kadang-kadang saya membaca takbir, kadang-kadang di luar pembacaan kurang tepat bacanya. Contohnya saat baca Allah, saya baca Allah bukan A, jadi cenderungnya O. Yang kedua, satu lagi saat membaca takbir itu lafaznya tadi cenderung ke nah itu bukan A, nah, apa itu boleh atau sah sholatnya? Ya itu yang Sholat qobliyah zuhur bolehkah 4 rakaat 1 tahiyat? Boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Tidak apa-apa. Tapi yang paling baik adalah 2 rakaat. Yang paling masyhur, yang paling banyak dilakukan oleh Rasul adalah 2. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kita sholat 4 rakaat sekaligus 1 salam, itu dibolehkan. Kalau urusan dengan sholat sunat itu hal-hal yang berbeda, itu nanti akan ketemunya variatif sekali. Seperti sholat witir misalnya. Sholat witir itu boleh dilakukan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam boleh. Yang tidak boleh, nah ini ada. Kalau ini nggak boleh. 1 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam itu tidak boleh. Yang boleh adalah 2 tambah 1 atau 3. 2 tambah 1 sama dengan 3 atau 3. Tidak boleh 1 tambah 2. Karena 1 tambah 2 menjadikan bukan ganjil. Yang kedua, lafaz Allah itu kalau orang mengucapkan Allahu Akbar boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa, kemampuannya di situ kok. Yang tidak boleh itu orang bisa membaca Allahu Akbar kok dia membacanya Allahu Akbar dolanan, sholatnya enggak sah. Begitu. Tapi kalau mampunya semacam itu, ada loh orang membaca insya Allah aja nggak bisa, insya Allah itu, insya Allah dan sebagainya, boleh, tidak apa-apa. Nah sekarang lafal Allah yang benar itu sebenarnya apa? Itu tidak ada lafal Allah itu bentuknya A atau O, enggak. Orang Arab itu
Kalimah apa namanya Allah itu bentuknya adalah bukan Allah, bukan Allah, bukan. Yang benar loh. Tapi kalau lajah kita mampunya begitu, ya tidak apa-apa. Yang benar adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada O atau A, bukan Allah. Dah. Salah. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ya, saya mengerti ini. Ya, karena kebetulan guru-guru saya semuanya orang Arab. Itu kalau menyebut Allah itu nggak ada yang Allah atau Allah itu tidak, tetapi Allahu Akbar. Dan dia mengucapkan apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak, ya Allah enggak. Kalau ya Allah kan kita, ya Allah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Tidak insyaallah, enggak, insyaallah. Ini urusan lahjah. Persoalan kemudian benar dan salahnya bisa semuanya benar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai kemudian panjenengan tidak bisa menyebut Allah tapi bisa menyebut Allah. Saya hanya bisa menyebut Allah. Menyebut Allah itu salah. Atau menyebut Allah tapi bang salah. Tidak apa-apa. Panjenengan menyebut insya Allah yang kumangkat. Momen bisa nih begitu, kecuali kalau main-main ada nggak boleh. Begitu Pak. Jadi orang salat Allahu Akbar, silakan, tidak apa-apa selama imam itu tidak main-main gitu. Bisa nih itu ya sudah. Itu seperti halnya kita takbir dari setiap masing-masing kita. Saya kira gitu ya. Nggih. Apa gimana? Kaitannya dengan sholat jamaah, khususnya pas kita habis safar. Safar pun kalau misalnya kita nginap, katanya ada dispensasi selama 3 hari. Itu gimana? Orang kadang-kadang mengucapkan sesuatu itu hanya kira-kira. Itu catat 3 hari itu kira-kira. Ya. Dia nak nginep safar, ya ojo ngantek punjul 3 hari. 3 hari itu kan adab orang bertamu. Saya bertamu ke tempat panjenengan nginep paling akeh 3 dino. Kata-kata 3 itu untuk adab bertamu. Nah, kemudian seringkali orang mengkonotasikan sama. Safar pun juga 3 dino. Ya mirip itu loh. Mirip apa namanya? Hukum korban, akikoh dan campur aduk karuan. Gitu. Ya. Ini jangan. Lalu yang benar gimana? Yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ini dua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdakwah di sebuah desa dan Rasul berdakwah di situ selama 19 hari dan Rasul kadang masih suka di kondisi tertentu Rasul sholat menjamak qasar selama 19 hari. Jadi nggak ada kata 3 hari. Kita pergi ke Jakarta boleh kalau mau, namanya qasar itu naik gelem kan, tidak hukum harus, tidak naik gelem gitu. Anda mendapatkan rukhsah prioritas naik gelem kan gitu tetap. Iya, kita nginep di Jakarta selama 10-12 hari pengen qasar terus ya tidak apa-apa. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan bahwa Rasul pernah mengqasar sholat berdiam di satu tempat sampai 22 hari.
Loh, lah terus batas paling banyak berapa? Inilah yang jadi persoalan. Itu batasnya berapa? Nggak berbatas ternyata. Selama kita bukan mukim di situ. Tetapi kalau kita mukim di situ, saya datang ke Jakarta, langsung masuk kos-kosan saya. Saya akan ngekos di situ selama 1 minggu, bukan musafir. Itu sudah tempat saya. Tapi kalau saya bertamu, selama itu maka kita masih boleh gitu. Saya punya dinas, saya ada seminar, kan? Saya ada seminar di Jakarta selama berapa hari? Selama 1 minggu. Saya mempunyai saya ditempatkan di sebuah tempat kamar hotel misalnya. Saya bukan musafir lagi, saya sudah mukim di situ. Hati-hati memahaminya. Seperti misalnya, ayo siapa di antara panjenengan yang sering kesalahan? Panjenengan pergi ke Semarang. Begitu niat musafir. Setelah di perjalanan musafir, sampai di Semarang 2 hari katakan musafir. Kemudian panjenengan pulang. Pulang dari mana? Dari Semarang misalnya, dari Semarang misalnya panjenengan ba'da zuhur. Pada zuhur sudah sholat zuhur, kemudian berhenti sejenak sholat asar, kemudian jalan maghrib. Kemudian setelah itu panjenengan mengatakan, oke, mengkoli sholat maghrib sisan gawe karo isya ya jalan. Ini madeg nanjene nanggung lah, sisan gawe engko tekan ngomah lah. Begitu panjenengan menginjak halaman rumah tanah milik panjenengan, safarnya hilang. Ini harus dipahami banget ini. Begitu menginjak rumahnya, safarnya hilang. Apa artinya? Belum sholat maghribnya hilang. Kita hanya mempunyai kesempatan 1 sholat tok, yaitu sholat isya. Maghribnya kemana? Hilang. Hilangnya kemana? Dosa. Itu persoalan. Tidak bisa kemudian nyuruh sholat maghrib, padahal itu sudah jam 8:30, belum sholat maghrib. Kalau panjenengan ingin selamat, setelah masuk di sini, rumah panjenengan misalnya Bu Maksum lah misalnya rumahnya, maka mampir dulu ke masjid, sholat 3 rakaat maghrib, dan kemudian sholat isya 2 rakaat, rampung kondur, beres. Karena selama panjenengan belum menginjak tanah miliknya sendiri, maka panjenengan belum, maka panjenengan masih musafir. Masuk masjid ini masih musafir karena belum masuk rumah. Dan begitu panjenengan masuk udah-udahan dengan Bu Maksum itu, berarti sudah kehilangan sifat safarnya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini kalau dibincangkan nanti kan banyak sekali pertanyaan ya. Semoga saya tak ikuti tekan jam 11:30 ayo. Tapi intinya nggak bisa dijamak di rumah ya. Apa? Nggak bisa dilakukan di rumah ya. Tidak bisa dilakukan di rumah, nggak bisa. Tetapi kalau keberangkatan bisa. Keberangkatan bisa. Saya mau ke Semarang, berangkat jam 1 siang, atau sudah masuk zuhur, tapi sudah masuk zuhur. Saya sholat 2 rakaat dan sholat 2 rakaat sholat asar, kemudian saya berangkat. Saya sudah punya sholat asar, itu boleh. Tetapi kalau pulangnya, ini yang sering nggak abot loh. Wasel banget dadak mandek padahal wis meh tekan kan gitu. Lah bablas kae lah engko salat nang omah bubar maghribnya hilang. Ya tidak bisa dijamak. Gitu nih Bapak. Nggih. Itu kan ada yang namanya jamak 44 sama 22. Kapan kita melakukan itu? Jamak 44 dan 22. Jamak yang 44 itu adalah satu pelajaran saja ketika kita di Mina.
Ketika kita di Mina, kita menunaikan sholat jamak tetapi 4-4. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu ketika kita berada di Mina, tuntunannya begitu. Selebihnya adalah sholat itu kalau ada rukhsahnya sakit, hujan sangat deras malah tidak. Sakit, kemudian musafir itu jamaknya qashar. Nah, Jumatan itu jamak, tidak qashar. Sehingga ketika imam saat Assalamualaikum warahmatullahi di hari Jumat, kok hujan deras yang orang tidak mungkin pulang. Deras loh. Kadang-kadang ada yang gerimis langsung sholat asar. Tidak ada, nggak boleh. Orang bisa nyeruntul itu berarti nggak boleh. Itu yang hujan kan kroso kan, hujan ini orang nggak mungkin pulang. Langsung imam yang bertindak imam berdiri, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, kemudian Allahu Akbar, sholat asar. Berapa rakaat? 4. Gitu. Bukan 2, bukan jamak qashar. Ini 4 sholat asar. Waktunya di waktu zuhur atau waktu jumat. Antara imam atau imam yang memulai boleh nggak? Gimana? Yang persoalan yang terakhir tadi, imam tidak mengqashar asarnya, tetapi hujan deras. Si makmum berinisiatif mengqashar sendiri, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Dan sebaiknya adalah berjamaah. Gitu. Ya, asar. Memang gini nih hati-hati banget. Kalau enggak, ini pengetahuan macam ini kan yang mengetahui hanya orang-orang tertentu banget. Lalu imamnya qomat, ngapa sih bayang apa? Oh, malah bingung. Kayak terjadi pernah di Al-Huda, pernah kejadian di Al-Huda, seorang imam tidak memberi kabar dulu, membaca ayat sajdah. Ketika sampai di ayat sajdah, si imam langsung Allahu Akbar, kan langsung sujud. Semua orang ruku, nggak ngerti kalau itu ayat sajdah, tapi imamnya sujud. Begitu sujud selesai, Allahu Akbar, imamnya langsung berdiri lagi meneruskan bacaan kelimpungan semua jamaah. Karpe apa sih gitu, sholat ke goblok temen gitu malahan. Padahal yang bodoh sopo. Makanya ini pengalaman, kalau kita mau membaca ayat sajdah boleh, tetapi makmum dikabari dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di rakaat pertama insya Allah saya akan membaca ayat sajdah. Dan ayat sajdah ini nanti kita langsung sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Kemudian begitu sujud satu kali, saya langsung berdiri dan meneruskan suratan. Mohon Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi nanti ketika saya takbir itu tidak untuk rukuk, tapi langsung untuk sujud. Diberitahu, itu aja nasi kalian. Umumnya tidak diberi tahu gitu. Lo pengetahuan orang itu kan banyak yang waduh. Pernah mendengar ada sholat jenazah gergeran? Waduh, ini sholat jenazah, ceritanya sholat jenazah ada seorang siswa meninggal dunia. Lah yang takziah itu kan berarti teman-temannya sekolahan itu kodok takziah. Di komando kita sholat jenazahnya dikasihkan di luar di halaman. Jadi ini sholatnya di halaman. Begitu Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, beruku. Lah yang ruku kan sondol-sondolan kok, yang ngerti repot prigisi dene ruku. Wah jadi gergeran itu pernah kejadian itu. Saya tidak boleh menyebutkan sekolah mana. Ya,
Jadi ibu sekalian, pengetahuan dalam sebuah masyarakat itu kalau tidak kompak, tidak sama, maka orang yang akan melaksanakan harus woro-woro dulu, diumumkan, dijelaskan dan sebagainya. Apalagi sholat Jumat, begitu banyaknya orang dengan pengetahuan yang sangat heterogen. Ini kan seharusnya kesempatan sebelum berdoa bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti saya akan membaca, diterangkan, dijelaskan. Itu kan sing liar-liar orang muda. Ya, saya kira gitu nih, cukup nih. Monggo. Sujud tilawah itu. Sujud tilawah ada doanya khusus, sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khalihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Berdiri lagi kemudian membaca suratan yang belum lengkap kecuali surat Al-Qalam. Surat Al-Alaq. Iya, di ayat surat terakhir, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya. Al-Qamar ya. An-Najm. Ya. Ya. Itu kalau itu caranya nanti ada caranya. Itu kalau di ayat yang terakhir. Ya, ada caranya. Ya. Kita harus berdiri dulu baru rukuk lagi. Allahu Akbar sujud. Selesai sujud, Allahu Akbar. Sedekap lagi, Allahu Akbar rukuk. Kemudian Sami Allah liman hamidah sujud 2 kali. Caranya semacam itu. Ya, kapan-kapan kita belajar masalah-masalah fikih ya ibu-ibu, bapak, kita perlu ini ya, fikih. Tentu pedoman kita adalah pakai tarjih. Jangan lepas dari tarjih. Nanti kalau lepas dari tarjih, nanti kita jadi beda-beda, anek dewe beda-beda, nanti gimana? Demikian bapak dan ibu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.